Halo Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari pembuktian. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka dihujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti gambut yang dihalaukan taupan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dengan menggunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dan mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka
Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Amin, terima kasih rekan-rekan semua. Nah, kita melanjutkan di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22 ini. Kemarin kita sudah belajar bersama di 2 Petrus pasal 1 tentang hidup yang berhasil seperti itu. Dan hidup berhasil itu kemarin kita pelajari bahwa hidup yang sesuai dengan panggilan sebagai orang percaya. Nah, hidup sebagai orang percaya ini adalah hidup dalam kodrat ilahi, mengenal Allah dan mengenal Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita memiliki kodrat ilahi itu, mengenal Allah dan mengenal Tuhan Yesus, maka hidup kita adalah hidup yang berhasil sebagai orang yang dipanggil hidup sebagai orang percaya. Nah, namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini terus menekankan bahwa ada guru-guru palsu di antara orang-orang percaya. Di ayat bagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jadi kalau di masa yang dahulu ada nabi-nabi palsu, di masa ketika Petrus menyampaikan ini ada guru-guru palsu gitu. Begitu juga dengan masa-masa sekarang ini. Akan ada guru-guru palsu, akan ada orang-orang yang menyesatkan. Nah, guru-guru palsu ini dijelaskan seperti apa? Yang pertama, mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat, bahkan menyangkal Tuhan Yesus. Nah, ini hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa ketika kita hidup sebagai orang percaya, ternyata ada guru-guru, ada pengajaran-pengajaran sesat, dan kita lihat bahwa ada penyangkalan terhadap Tuhan Yesus. Ini yang terlihat dari guru palsu itu. Terus yang kedua, ternyata guru-guru palsu ini banyak pengikutnya gitu, dan banyak yang mengikuti cara hidup mereka. Di ayat kedua disampaikan bahwa banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Nah, ternyata guru-guru palsu ini banyak pengikutnya juga gitu, dan banyak juga cara hidup mereka yang bahkan kalau kita lihat di sini endingnya akan menghujat jalan kebenaran. Itu ternyata banyak yang mengikuti. Nah, dan yang ketiga kita lihat bahwa guru-guru palsu di antara orang-orang percaya ini mencari untung dengan cerita-cerita isapan jempol. Di ayat 3 disampaikan, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Nah, ini ternyata dalam konteks kehidupan orang percaya akan ada penyesatan-penyesatan, akan ada pengajaran-pengajaran yang sesat, dan ada guru-guru palsu yang patut kita waspadai. Nah, ciri selanjutnya yang diperjelas oleh Petrus yaitu mereka begitu berani dan angkuh, bahkan tidak segan-segan menghujat pemerintahan Allah. Di ayat 10 di situ kita melihat disampaikan terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan, dan selanjutnya di ayat 10b disampaikan mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Nah, ini karena kesombongan, karena keangkuhannya, karena merasa ya dirinya hebat gitu. Dan mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan itu adalah hal yang sesat. Mereka tidak segan gitu untuk menghujat pemerintahan Allah. Dan di ayat 13 itu disampaikan yang B, dan mereka mengalami nasib
yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Dan selanjutnya juga mereka dipenuhi hawa nafsu zina dan tidak jemu berbuat dosa. Di ayat 14, mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan, mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Nah, mereka menyesatkan, mereka hidup dengan zina, nafsu zina, dan mereka tidak jemu. Nah, ini kita lihat ternyata kata tidak jemu ini kita bisa membayangkan bahwa ya mereka selalu hidup dalam perbuatan yang berdosa, dan mereka memikat orang-orang yang lemah, hidup dalam keserakahan. Dan di sini ditekankan kembali, bukan hanya mereka mendapat hukuman, tetapi mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Yang selanjutnya, ternyata guru-guru palsu itu adalah mereka yang meninggalkan jalan yang benar, dan mereka yang menerima upah untuk perbuatan-perbuatan jahat. Di ayat 15, karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Kalau kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata guru-guru palsu itu adalah orang yang pernah, kalau kita lihat di sini, sepertinya mereka pernah hidup dalam kebenaran, tetapi mereka telah meninggalkan jalan yang benar itu, dan mereka tersesat lalu mengikuti jalan Bileam. Ini disampaikan seperti itu, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, dari ayat ini kita teringat lagi bahwa ya akar dari segala kejahatan ada cinta uang. Di sini kita lihat bahwa mereka melakukan atau meninggalkan jalan yang benar itu karena menerima upah untuk kepentingan mereka sendiri, untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Nah, ini adalah ciri guru palsu. Dan yang terakhir, di sini ciri guru palsu, mereka memberikan harapan yang palsu. Di ayat 17 disampaikan, guru-guru palsu ini adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dan dalam kegelapan yang paling dahsyat. Diperjelas sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa. Jadi sebenarnya apa yang mereka katakan adalah kata-kata yang congkak dan kata-kata yang hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Dan kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 18 ini, bahwa sebagai sasaran atau sebagai target guru palsu ini adalah mereka orang-orang yang baru melepaskan diri dari hidup dalam kesesatan. Nah, ini saya membayangkan bahwa orang-orang yang belum kuat di dalam Tuhan, orang-orang yang masih baru gitu, mengenal Tuhan. Nah, ini menjadi orang-orang yang paling mudah, orang-orang yang menjadi target yang empuk gitu bagi guru-guru palsu ini. Dan di sini disampaikan mereka itu menjanjikan kemerdekaan, padahal hidup mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Di ayat 19 itu mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Dan sebenarnya guru-guru palsu ini adalah orang-orang yang kalah, orang-orang yang diperhamba oleh dosa, orang-orang yang diperhamba oleh kecemaran-kecemaran dunia. Dan di sini disampaikan suatu gambaran peribahasa, yaitu anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya gitu. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang mengenal Tuhan lalu meninggalkan Tuhan dan kembali kepada hidup yang penuh dengan kecemaran dunia. Nah, dari perikop ini Bapak Ibu Saudara, Petrus mengingatkan dengan kuat bahwa
dalam menghadapi guru-guru palsu ini, kita diingatkan dalam gambaran Nuh dan Lot, yaitu di mana dalam peristiwa Nuh dan Lot itu Tuhan melemparkan semua orang-orang jahat itu dan membinasakan orang-orang yang jahat pada zaman Nuh dan Lot itu. Di ayat keempat itu disampaikan di ayat keempat disampaikan bahwa jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan juga kalau kita lihat tadi bahwa orang-orang fasik itu dilenyapkan oleh Allah pada zaman Nuh itu di ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan pada zaman Lot, hanya Lot yang diselamatkan. Ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dari gambaran ini, Petrus sedang mengingatkan pada keadaan akhir zaman gitu, yang banyak ada penyesatan gitu. Tetapi Petrus menguatkan supaya dengan gambaran Nuh, dengan gambaran Lot itu kita dihimbau, kita dikuatkan untuk hidup saleh, untuk hidup tetap berpegang pada kebenaran Tuhan. Di ayat 5 tadi kita lihat bahwa Nuh, pemberita kebenaran itu dengan ke-7 orang lain diselamatkan, sedangkan semuanya habis dibinasakan oleh air bah. Dan kalau kita lihat pada zaman Lot orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum itu diselamatkan. Nah, ini menjadi satu penguatan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup sebagai orang percaya yang memiliki kodrat ilahi, yang ingin untuk mengenal Allah dan mengenal Tuhan Yesus sehingga hidupnya berhasil. Maka Petrus menekankan dalam menghadapi guru-guru palsu, penyesatan-penyesatan itu, supaya kita terus hidup saleh. Karena hidup saleh ini adalah jalan kepada hidup yang sesuai dengan panggilan hidup orang percaya. Aplikasinya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap waspada terhadap guru-guru palsu yang mungkin sekali ada di sekitar kita yang dapat menyesatkan kita, dan mari kita memilih untuk terus hidup saleh, hidup yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Ayo kita akan meresponi kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini dengan ucapan syukur. Kalau kita punya satu gerakan cinta Alkitab, adalah gerakan cinta kebenaran. Kalau kita ikut KTBK, kita akan hidup dalam kebenaran. Ini satu semangat, maka kita akan nyanyikan Yesus Kau kebenaran. Kau memberi
kebenaran, hidup menaati firman Tuhan. Kita bersyukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami memiliki Yesus yang adalah kebenaran yang absolut, yang dari Allah. Kami memiliki firman Tuhan, Alkitab, kebenaran yang absolut. Kami percaya, kami hidup di dalam gerakan kebenaran ini. Tuhan, jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari kesesatan, dari nabi-nabi palsu. Kami mau menjadi guru-guru yang benar. Kami terus berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus.